Halo, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Salam SFD, salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini Bapak akan sedikit memberikan penjelasan kepada kita semua, khususnya anak kami kelas 6, tentang materi kita mengenai keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kamu sudah mengirimkan tugas kepada Pak Guru dan videonya mantap semua. Dan Bapak suka, ada yang memakai pakaian bekabulu, ada yang pakai ulos, ya, itu menandakan bahwa kita ini adalah beraneka ragam, beraneka ragam suku, ya. Kita ada Batak Karo, Batak Toba, ya, gitu ya, yang ada di kelas kita khususnya. Nah, apa yang kita lihat dari pertemuan kita itu, dari video itu, bahwa Bapak merasa bahwa kita ini semua menyadari bahwa kita ini semua satu. Bukan lagi membawa nama suku kita masing-masing, tetapi kita satu, yaitu satu bangsa. Nah, bagaimana kita menanggapi tentang perbedaan suku? Kita harus mensyukuri itu. Kita harus mensyukuri tentang perbedaan kita. Karena dengan perbedaan itulah kita menjadi kuat. Kalian pasti merasa senang dan penuh semangat ketika menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya, karena itu adalah lagu pemersatu kita. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ya, ada bahasa dan juga tarian, dan masih banyak jenis makanan juga, ya. Kalau di daerah kita ini saja pun ada beberapa suku, ya, meskipun ini Kabupaten Karo, tetapi bukan hanya suku Karo saja yang ada di Kabupaten Karo ini atau di daerah kita ini. Ada banyak suku, ya, dan itu harus kita syukuri. Dan kita tidak boleh menutup diri terhadap suku yang lain. Contoh, ini adalah Kabupaten Karo. Bukan harus orang Karo yang berada di daerah kita ini, tetapi kita harus terbuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Kita harus terbuka terhadap suku-suku yang lain. Itu namanya kita menjaga kesatuan negara kita ini. Nah, keanekaragaman bangsa merupakan suatu kekayaan yang wajib kita jaga. Di Indonesia selain terdapat suku dan bangsa, terdapat juga bermacam-macam agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu juga harus kita jaga, ya. Dan di daerah kita ini juga demikian, ya, bukan hanya Kristen, tapi banyak juga, ada juga kepercayaan agama yang lain di daerah kita ini. Nah, itu juga harus kita syukuri, ya. Kita harus menjadi pemersatu, jangan pemecah. Nah, itu yang harus kita tetap jaga, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, Bapak mau menugaskan kamu membaca kitab suci Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Nah, setelah nanti dibaca itu, setelah dibaca, kita akan mendalami bacaan itu, ya, di video pembelajaran berikutnya. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu.
Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan, dengan bersumpah padanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ya, jadi demikian sedikit pengantar dari Pak Guru mengenai materi pembelajaran kita kali ini. Ya, sekian dari Bapak Guru. Terima kasih. Salam SFD, salam sehat untuk kita semua.